Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, 2 hari ini saya tidak upload video ya, dikarenakan konter saya itu letaknya di pasar ya. Kemarin itu ada penyemprotan disinfektan sehingga libur 2 hari. Alhamdulillah di Jumat ini sudah mulai aktif kembali ya. Dan kita semua, ayo kita berdoa untuk bencana wabah corona mudah-mudahan cepat musnah di bumi Indonesia, sehingga menjelang Ramadan dan hari raya kita bisa menuju kemenangan. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, kita tetap semangat ya. Oke, ini saya ambil Nokia X201. Ya, ini penampakan HP-nya ya. Oke, kita akan bongkar saja HP-nya dan kita lihat spesifikasinya ya. Ya, ini Nokia X201, layar display 2,4 ya. Lalu ini masih GSM. Jadi belum 3G, belum 4G. Dan ini dirilis kurang lebih tahun 2010 hingga 2011 ya. Jadi usianya itu kurang lebih 9 hingga 10 tahun ya. Ya, ini sudah saya bongkar HP-nya. Apakah HP ini masih bisa diselamatkan? Saya juga tidak tahu. Oke, ini saya bongkar semua baut-bautnya. Jadi untuk di jenis ini itu kategori QWERTY ya untuk di Nokia. Oke, ini sudah saya buka semua baut-bautnya, lalu kita akan bongkar ke bagian mesin. Kalau saya lihat sekilas itu LCD masih mulus ya. Tapi untuk di bagian mesin itu ya ada tingkat korosi ya, sehingga perlu kita bersihkan. Oke, ini saya cabut dulu. Wah, itu bisa dilihat tadi penampakan untuk bagian displaynya ada seperti jamur ya. Ini kemungkinan memang sudah lama terbengkalai, lalu ada pengendapan air. Biasanya untuk kasus air ya, itu yang sering ditemui adalah konslet. Namun kita harus bersihkan dulu, lalu kita pastikan nanti dengan power supply. Ya, ini saya bersihkan semua bagian depan sampai ke bagian IC-nya. Pembersihan ini bisa menggunakan alkohol, bisa menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih ya. Jadi bukan menggunakan hand sanitizer ya. Sekarang lagi viral ya hand sanitizer. Itu wah, di tempat saya itu lagi diburu ya untuk produk itu ya, karena memang kenapa ya, mungkin langka sehingga banyak yang buru. Oke, kita fokus lagi. Ini saya bersihkan semua komponen. Dan ini termasuk kategori dulu kalau ada X201 lalu muncul lagi C3 ya, sama-sama QWERTY. Nah, ini saya coba cek dengan power supply, bisa diperhatiin di jarum ampere. Dia langsung jeglek ya. Di saat saya sambungkan begini, power supply langsung jeglek, artinya nolak karena terjadi konslet ya. Lalu di saat dicek dengan multitester analog, jika kita normal itu seperti ini ya. Jika dibalik harusnya tidak bergerak jarum, tapi ini bergerak semuanya. Berarti kondisi di mesin terjadi konslet. Ya, sudah dipastiin ini HP-nya konslet ya. Konslet itu bisa berasal dari faktor air, bisa terjadi karena korosi. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi terjadinya konslet. Oke, saya buka untuk bagian IC-nya. Lalu saya tambahin lagi
untuk thinner ya, karena saya akan tembak dengan MBR dari baterai bekas. Nah, ini saya tambahin dulu thinner supaya nanti kelihatan ya bagian mana yang konslet. Ya, saya siapkan dulu baterainya. Ya, ini adalah baterai bekas tablet ya. Saya gunakan dan saya fungsikan untuk MBR. Yang negatif saya sambungkan di konektor negatif. Lalu yang positif saya sambungkan di konektor positif, dan lihat ya apakah ada yang berasap. Saya perdekat ya. Nah, itu bisa dilihat ada asap mengepul ya. Itu artinya ada komponen yang konslet. Saya coba lagi. Ternyata ada di kapasitor bagian IC powernya. Setelah tadi saya perhatiin, itu ada kapasitor yang konslet ya. Nah, ini kan kondisi masih konslet, dan kapasitor itu adalah, ini saya cek. Nah, ini dia bergerak semua ya setelah saya cek dengan multitester analog. Lalu solusinya ya gampang ya, buang saja kapasitornya. Ya, ini saya tambahin flux. Lalu setelah tambahin flux ya kita solder ya. Kita buang kapasitor yang disangkakan konslet atau tersangkanya. Apakah memang betul tersangkanya ya? Kayaknya sudah betul ya, karena kita ngeceknya dengan MBR. Ya, ini sudah saya copot. Lalu kita akan ambil bekas copotannya. Nah, ini kapasitornya ya. Lalu kita akan cek dengan multitester analog, apakah gabung semuanya. Nah, seharusnya kapasitor tidak seperti ini ya. Jadi inilah tersangkanya. Oke, setelah tersangka saya buang, lalu saya rakit ya, dan saya nyalakan. Ya, alhamdulillah nyala ya, karena untuk area konslet komponennya sudah kita buang. Pertanyaannya diganti apa enggak? Lebih baik diganti ya. Namun bila tidak punya stok ya tidak diganti, tidak apa-apa. Ya, ini saat saya nyalakan dia mati lagi. Padahal ini kapasitor yang sudah saya cabut tadi sudah saya ganti ya, yang konslet tadi, tapi masih tetap dia hanya nyala sebentar lalu mati. Lalu saya tekan tombol power, dia posisinya seperti ini aja. Dia nyala. Kadang dia sampai ke tampilan baterai lemah seperti ini lalu mati. Saya coba sudah ganti baterai yang ori yang isinya banyak juga masih tetap kondisi seperti ini. Nah, ini saya coba bebarengan sama ngecas ya, bagaimana reaksinya. Ini saya cas. Di saat saya cas dia responnya lambat ya, tidak langsung ada gambar pengisian gitu, nggak ada. Nah, ini sudah mulai ada. Jadi pengecasan dia respon. Nah, seketika dia langsung mati ya. Lalu nyala lagi. Nah, itu ada tulisan sedang mengisi, tapi tidak nampil ke menu ya. Ya, ini kemungkinan software bermasalah ya. Kemungkinan saya akan bawa pulang saja, kita akan lakukan flashing ya. Oke, ini sudah di rumah ya, di rumah aja. Oke, saya akan lakukan flash untuk di Nokia X201. Saya flashnya itu dengan base Infinity Crack ya, jadi ini tanpa dongle, hanya modal PC. Lalu masukkan RM nya,
jika ini HP ini kan 709 ya, masukkan RM nya, masukkan semua ya, lalu pilih dead mode dan pilih full flash, lalu klik flash. Di saat itu pula kita colokkan kabel data di HP-nya, sehingga dia otomatis kedetek ya di saat kita nyolokin HP ke PC-nya. Nah, seperti ini prosesnya sedang berlangsung. Ya, kita tunggu prosesnya hingga selesai ya. Nah, ini proses flashing sudah selesai. Jadi otomatis nyala untuk di HP-nya. Dan kita lihat apakah bisa nampil ke menu. Saya cabut dulu. Nah, ini bisa nampil hingga ke tampilan seperti ini. Nah, ada suara jabat tangannya. Lalu ya seperti biasa ya. Lalu kita tunggu apakah dia bisa hingga ke tampilan menu. Dan ternyata dia mati kembali ya. Berarti ini kemungkinan fix masih terjadi kerusakan di hardware atau bagian mesin ya, karena ini saya sudah flash. Nah, ini tadi restart kembali dan jabat tangan. Atau mungkin sobat Tekso semuanya ada yang pernah mengalami kasus yang seperti ini? Boleh bantu tulis di kolom komentar ya. Apakah harus di flash dengan firmware official? Karena ini tidak nampil ke menu. Ini saya flash dengan bahasa Indonesia ya. Oke, ini juga saya flash lagi ya untuk kedua kalinya dengan firmware official. Keterangannya memang after flash failed, berarti memang kayaknya di hardware. Untuk kasus HP ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya belum bisa ngatasi, HP-nya belum selamat ya. Waduh, HP-nya nggak selamat guys. Oke, ya mudah-mudahan bisa dijadiin manfaat ya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Ini kasusnya gantung ya. Jadi kalau mau ngerjain lagi tuh ya butuh semangat lagi. Saya akan lihat kucing saya dulu. Pino. Kau tidur di sini tapi Pino tadi. Oh, Pino tidur di sini tadi teh. Walah. Tidur sini toh. Ya, ngintip. Hai, gagal Pino. Dadah.